I got so much motherfucking design on right now. A few moments later. Berbagi ilmu tentang sosiologi, yaitu sejarah perkembangan sosiologi dan pengertian sosiologi, objek kajian sosiologi, paradigma sosiologi, yang keempat karakteristik sosiologi, dan yang kelima manfaat sosiologi. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu sosiologi. Perkembangan sosiologi awalnya dibentuk oleh kondisi perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Menurut Berger dan Berger pada tahun 2008, hal yang melatar belakangi perkembangan sosiologi adalah pikiran sosiologi berkembang pada saat masyarakat menghadapi berbagai ancaman pada saat itu. Adapun pengertian sosiologi, seperti yang kita ketahui, sosiologi berasal dari kata Latin socius yang artinya teman dan bahasa Yunani logos yang artinya bercerita atau ilmu pengetahuan. Dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan masyarakat dari proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem sosial dalam lingkungan sosial masyarakat, serta membicarakan apa yang terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dalam masyarakat. Selanjutnya, objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi dibagi menjadi dua. Saya mengambil kajian sosiologi menurut para tokoh perintis, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte memandang bahwa sejarah kajian manusia akan melewati tiga jenjang mendaki. Yang pertama jenjang teologi, yang kedua jenjang metafisika, yang ketiga jenjang positif. Jenjang teologi, manusia mempercayai adanya dewa-dewi atau penguasa alam semesta. Yang kedua, jenjang metafisika. Manusia meyakini bahwa adanya kekuatan gaib yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, jenjang positif. Jenjang manusia bertambah kreatif dalam mencari penjelasan-penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Auguste Comte juga menambahkan bahwa sosiologi juga mempelajari statika sosial, dinamika sosial, dan perubahan sosial. Yang kedua, menurut Max Weber, mengurangi bahwa sosiologi mempelajari dan berupaya memahami tindakan sosial sehingga dapat mengungkapkan arah maupun dampaknya. Tindakan sosial yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tindakan sosial menurut Max Weber dapat dibedakan menjadi empat, yaitu tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan logis. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang bersifat rasional dan menguntungkan manfaatnya. Yang ketiga, tindakan tradisional, yaitu suatu tindakan yang dilakukan hanya karena kebiasaan. Yang keempat, tindakan efektif, yaitu tindakan yang selalu didominasi perasaan atau emosional tanpa mempertimbangkan logis. Sosiologi adalah suatu bidang ilmu yang didasarkan pada metode positif yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. Dan selanjutnya kita akan mengenal paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Thomas Kuhn dan dipopulerkan oleh Robert Fredrick. Paradigma sosiologi dikemukakan menjadi tiga, yaitu faktor sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Paradigma faktor sosial terbagi menjadi empat teori. Yang pertama, teori fungsional struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial dikemukakan menjadi tiga teori, yaitu yang pertama teori aksi, teori interaksionalisme simbolik, teori fenomenologi, yang ketiga paradigma perilaku sosial. Dan dikemukakan menjadi dua teori, yaitu teori behavioral dan teori pertukaran. Faktor sosial yaitu menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai
Metode penelitiannya. Pokok persoalannya yaitu fakta-fakta sosial yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk material dan bentuk non-material. Bentuk material yaitu suatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Yang kedua, bentuk non-material, yang sesuatu yang ditangkap atau nyata, yaitu contohnya egoisme dan opini. 4 teorinya yaitu teori fungsional struktural menekankan kepada keteraturan atau order serta mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui persoalan penyesuaian dan nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang ketiga, teori sistem yang menganggap semua dimensi kehidupan merupakan sebuah sistem dari sel biologis, ekonomis pasar, sampai kehidupan sosial secara keseluruhan. Yang terakhir, teori sosiologi makro berfokus pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang atau meliputi teori tentang evolusinya sistem konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Yang tiga teorinya yaitu teori aksi yang memunculkan dan kesadaran diri sebagai subjek dalam situasi sebagai objek. Yang kedua yaitu teori interaksionisme simbolik, yaitu terdiri atas acting dan meaning. Teori fenomenologi yaitu adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ketiga teori tersebut mempunyai kesamaan ide dasar bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dan realitas. Metode penelitian paradigma sosiologi menggunakan observasi. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial, yaitu pokok persoalan sosiologi adalah tingkah laku individu dalam hubungannya dengan faktor lingkungan sehingga menghasilkan akibat-akibat atau perubahan-perubahan. Dua teori yang termasuk dalam perilaku sosial, yang pertama teori behavioral, yaitu teori tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau buruk, rasional atau emosional, melainkan hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Yang kedua yaitu teori pertukaran. Teori pertukaran yaitu lingkungan baik, sosial atau fisik tempat perilaku aktor eksis. Karakteristik dan hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan karena mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Ada sejumlah karakteristik utama sosiologi menjadi ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris. Empiris didasarkan pada pengamatan atau observasi menggunakan akal sehat. Hasilnya pun tidak spekulatif. Yang kedua, teoretis. Dari hasil pengamatan atau observasi disusunlah abstraksi. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif adalah teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang telah ada. Yang keempat, nonetis. Nonetis sosiologi tidak pernah mempersoalkan baik atau buruknya fakta. Menurut Madewirata 2008, penelitian sosiologi memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama, objek penelitian sosial adalah masyarakat sebagai gejala sosial serta kenyataan sosial. Yang kedua, karena masyarakat bersifat dinamis, maka penelitian sosial harus dilakukan terus-menerus agar senantiasa mampu memberikan penjelasan. Yang ketiga, penelitian sosial menggunakan cara kerja dengan prosedur yang teliti, jelas, dan sistematis. Adapun manfaat mempelajari sosiologi secara umum dapat disebutkan manfaat sosiologi yaitu sebagai berikut. 1. Sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. 2. Sosiologi dapat membantu mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Sosiologi mampu mengkaji stres dan peran individu sebagai anggota masyarakat. 4.
sekaligus memungkinkan pemahaman terhadap masyarakat serta kebudayaan lain. 4. Sosiologi meningkatkan pemahaman terhadap keragaman nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat sehingga mencegah timbulnya konflik sosial. 5. Sosiologi membantu individu-individu yang tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala maupun masalah sosial yang semakin kompleks sehingga mampu mengambil sikap dan tindakan tepat untuk mengatasinya.